Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di program Sosok Tokoh di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Dan alhamdulillah hari ini bisa berkesempatan dengan Ketua Dewan Masjid Kota Makassar, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad M. Yunus yang saat ini juga telah bersama dengan saya. Dan beliau juga tidak asing buat kita semuanya. Beliau juga merupakan eh, mantan anggota dewan ya selama kurang lebih 2 periode, dan dia juga sebagai ketua DPC Partai Hanura. Sekarang ini menjabat sebagai ketua Dewan Masjid Kota Makassar. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan hal-hal apa yang sudah tercapai di 2025, mulai 2024 sampai 2025 untuk menuju 2026. Karena kita tahu bahwa Dewan Masjid Kota Makassar itu punya komitmen ya, punya komitmen memperkuat peran masjid sebagai pusat ibadah, pendidikan, pemberdayaan umat, dan pembangunan karakter masyarakat terkait beberapa program prioritas yang dapat dijalankan. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan segera menyapa Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yunus. Assalamualaikum Pak Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, semua. alhamdulillah. Ya, Ya, Ramadan kali ini Pak kita akan bahas ya soal terkait dengan program kerja dari Dewan Masjid. ya, Kita lihat di Kota Makassar itu semakin subur masjid-masjid yang terbangun. Di lorong-lorong juga sudah mulai ada masjid. Jadi kita tidak berat melangkahkan kaki ya, untuk ke masjid. Jadi memang Kota Makassar ini semakin terlihat begitu banyak masjid yang dibangun. Nah, ya, bagaimana respon dari pihak Dewan Masjid sendiri, Pak Yunus? ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelum saya mengucapkan selamat Ya, untuk mempersiapkan diri untuk memasuki bulan suci Ramadan ya, tahun 2026. Tahun ini, insya Allah semoga kita diberikan kesehatan, panjang umur, sehat-sehat semua untuk ya, menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. ya. Alhamdulillah, kalau kita melihat perkembangan masjid yang ada, Mhm. khususnya di Kota Makassar ini, Ya. saya kira memang sudah cukup lumayan. Bukan Mhm. lagi lumayan, melebihi Mhm. daripada lumayan masjid. Mungkin setiap kelurahan ada masjid sampai dua, Ya, tiga. betul. Jadi, jadi untuk mengisi masjid-masjid itu, saya kira tidak susah lah, Mhm, mhm. karena tidak jauh dari rumah kita masing-masing. Ya, Ya hanya mungkin banyak. 2 langkah, Pak. Iya, jadi mungkin orang malas saja untuk Mhm. melaksanakan ibadah. Karena memanglah begitulah mungkin godaan-godaan setan yang ada kepada Hmm. kita. Olehnya itu, alhamdulillah, saya lihat juga sekarang ini keberadaannya Dewan Masjid Indonesia Kota Makassar. Bagaimana juga selalu kita menghimbau Mhm. sesuai dengan taklinnya kita ini memakmurkan masjid, Ya, masjid memakmurkan jamaahnya. iya. Ya, tentu setelah terbentuknya Dewan Masjid ini sudah cukup lama. Mhm. Kemudian kami juga sebagai pengurus Iya. di Dewan Masjid ini baru kurang lebih hampir baru 2 tahun lebih. Tentu yang pertama-tama saya ini membuat satu program ini bagaimana persepsi pemahaman kita itu terhadap pengurus ini untuk bagaimana langkah-langkah untuk Iya. memberikan edukasi kepada masyarakat karena Mhm. tujuannya kita ini kan bagaimana cara untuk memakmurkan masjid. Mhm. Mhm. Maka tentu langkah pertama saya membawa jalan-jalan tempo hari Mhm. semuanya pengurus termasuk pengurus kecamatannya Iya. melihat Studi banding ya? perkembangan ya studi banding, Mhm, studi mhm. tiru lah Mhm, studi tiru istilahnya. ya, betul. Bagaimana apa namanya masjid di luar provinsi Selatan ini Mhm. kita melihat Iya. bahwa masjid-masjid di sana betul-betul berfungsi Mhm. dan betul-betul jamaahnya tidak enak perasaannya kalau memang tidak melaksanakan Sholat di masjid. sholat di masjid. Eee, Langkah pertama saya bawa ke Denpasar, Bali. oh, Karena saya melihat di situ ada potensi. ada salah satu masjid namanya Masjid Baitul Mukminin Mhm. yang juara satu tingkat nasional Mhm. tentang pengelolaannya. Iya, iya. Ya tentu di antara pengurus ini banyak juga yang salah paham. Iya. Kenapa justru kita ini ke Denpasar, ke Bali? Karena Mhm. memang saya rahasiakan. Iya, iya, iya. Ya, jadi maksud saya nanti sampai di sana baru dia lihat. Mmm. Ya, tentu pemahamannya bahwa kami selaku anggota DPR pada saat itu Iya.
bahwa memang DPR itu suka jalan-jalan ke Bali. Mungkin seperti itulah. Iya 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 Tapi iya. saya memang menghendaki dia supaya penasaran juga kan. Terpatahkan ketika sudah sampai Iya, di sana. tapi alhamdulillah setelah sampai di Kota Denpasar, Bali, Iya. dan kemudian kita langsung berkunjung ke masjid itu yang Mhm saya sebutkan tadi, Masjid Baitul Mukminin. mhm Masjidnya itu kalau saya lihat ya tidak begitu bagus, mhm. sangat sederhana. Iya, Ya beda dengan masjid-masjid yang ada kita di Kota Makassar ini Makassar ya, ini ya. khususnya di Kota Makassar. Setelah pertama kita dijemput, langsung duduk Mhm. di apa halaman masjid itu, Iya. waduh, baru dia kaget. Itu dia menjumpai kurang lebih 10 gerobak di Mhm situ. mhm. Itu yang punya gerobak-gerobak itu adalah itu masjid itu sendiri. Jadi Mmm, dia pergunakan betul-betul lahan yang ada di masjid itu. Jadi masjid itu terdapat di lorong sebenarnya. mmm, Bukan bukan di jalanan besar, iya. tapi ada lorong, kemudian lorongnya itu ada lagi halamannya untuk masjid. Itulah yang kurang lebih ada 10 gerobak dan Jadi menjual pekarangannya dimanfaatkan ya ya? yang ada di halaman itu. Mmm, Disitulah saya melihat ada aneka macam, dia jual itu baik minuman maupun makanan mmm, dan sangat-sangat terjangkau, iya iya. harganya. Mmm, Ya tentu jauh lebih banyak makan yang non muslim mhm ya, mhm. ya karena memang harganya sangat, murah. Mhm, Ya tentu bagi umat Islam yang berkunjung ke Denpasar yang sudah mengetahui sudah pasti makan di situ. iya Karena itu sudah menjamin kehalalannya kan iya. seperti itu, baik mau minum maupun mau ngopi, mau makan di situ lengkap. Mhm. Ya, musala juga itu dilengkapi dengan, ada supermarket mininya. Oh, Ya, ada laundrynya, ada juga mhm pengadaan air minumnya. mhm. Iya, malah Air isi ulang? ya, malah di situ ada juga salah satu, di anu itu apa namanya, di sudut-sudut masjid itu Iya. ada, satu apa namanya, untuk tempat dokter ya, Pemeriksa, mungkin satu klinik ya? ya klinik klinik, Klinik, iya. ada satu kamar di situ, klinik kesehatan. Jadi kalau ada jamaah yang sakit tidak perlu keluar ke dokter. Darurat mungkin ya, ya Iya, layanan darurat. artinya cukup ya kalau yang namanya sakit-sakit influenza Mhm mhm. atau apalah, konsultasi dulu di situ. Iya iya. Dan lengkap obatnya di situ juga. Mmm, Wah hebat sekali. luar Jadi biasa ya, Pak, Ju. ya tapi tentu obat yang dikasih di sana ya untuk mengantisipasi tentu juga ada resep-resep yang telah diberikan ya. Mmm, Jadi ada dokter umum mhm. yang bertugas di sana. Mmm, Wah jadi sangat-sangat luar biasa masjid itu. Dibanding kita di Kota Makassar ini, iya masjidnya cukup megah, sangat luar biasa, halamannya juga, iya. cukup besar, tapi ini tidak dimanfaatkan. Ya, tidak dimanfaatkan. Nah, sebenarnya kalau tadi sudah melakukan studi tiru di Ya, Bali, ini kan pasti menjadi pembelajaran bagi para pengurus-pengurus, ya, masjid di kecamatan, ya, baik kecamatan, baik ya, kecamatan. Nah, pasti ini kan menjadi salah satu tantangan buat mereka ya, ketika melakukan, studi tiru, pasti dia berpikir, "Eh, kok di Bali bisa seperti ini? ya, Kita yang ada di Kota Makassar yang ya, dibilang betul. dominan Mayoritas muslim. mayoritas muslim, Ya, tidak bisa seperti itu." Sebenarnya apa yang menjadi, kalau Pak Yunus ini sebagai ketua dewan masjid kan bisa melihat nih, apa sebenarnya apa ya, kendala kendala yang yang ada di Kota Makassar ini untuk bagaimana masjid-masjid itu bisa hidup bukan karena bukan hanya dari segi ekonomi, tapi bagaimana juga jamaahnya subur ya, berada di dalam masjid untuk sholat ya. gitu. Makanya itu, Mhm, saya melihat ya, saya iya, melihat ini pertama-tama kepengurusan masjid itu sendiri. oke, Ya, disitulah mulai, kalau pengurusnya memang, punya SDM, mhm, tentu juga pemikirannya sangat berkembang. iya, Tapi ada juga masjid yang sangat luar biasa, SDM-nya profesor, doktor, mhm, tapi mungkin istilahnya kata liwat matan retosi, mmm, terlalu tinggi, sehingga waktunya untuk ke masjid mhm, hanya dipasang sebuah nama. iya 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 Nah, iya iya, makanya itu saya katakan, tidak bisa berkolaborasi tidak bisa artinya. berkolaborasi, hanya sebuah nama saja. Mhm, Jadi selalu saya katakan, jadi kepengurusan masjid yang akan dibentuk ini, tolonglah mencari juga orang-orang muda, jangan juga orang pensiun yang kebanyakan untuk yang mau iya, dipasang. eee, Ya kalau orang pensiun itu tentu juga pemikirannya tentu tidak sehebat kalau masih anak-anak muda punya potensi, betul, punya cita-cita, punya harapan-harapan. mhm mhm, Ya apalagi kalau punya jiwa itu ekonomi. ya, Ya makanya itulah himbauan-himbauan kita untuk mengedukasi ke seluruh pengurus masjid ini bahwa
Ya, namun pengurus itu kita upayakan ada bidang seksi ekonominya. Mhm. Ya, tentu kalau bidang dakwah, pendidikan, tentu selama ini sudah Iya iya. tidak ada persoalan. Mhm. Ya, malah ada pengajian, ada majelis Iya taklim, ya iya, salah betul misi. betul. Tapi yang tentu kita harapkan sebuah masjid begitu besar, kemudian jamaahnya juga bisa dihitung jari, kemudian punya lahan, inilah yang harus dimanfaatkan dari segi ekonomi. Mhm. Mestinya dia membuat koperasi, Mhm. apalagi masjid yang ada di satu kompleks, Mhm. mungkin kebutuhan-kebutuhan kompleks itu dia bisa cover. Iya iya iya, Ya, membantu ya. membantu bisa kerjasama dengan apa namanya, kalau misalnya mau menjual 9 bahan pokok, 10 bahan Mhm. pokok itu, saya kira bisa kita menjembatani Iya. untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan pedagang-pedagang yang langsung punya Iya. distributor kan seperti Mhm itu. mhm. Ya tentu harganya juga bisa bersaing dengan Alfamart, Mhm Alfamidi, mhm. Indomaret. Ya kalau perlu di bawah harga, Iya karena iya. memang tujuan kita bagaimana bisa membantu masyarakat yang ada di kompleks itu. Mmm. Ya, Iya iya. padahal saya melihat itu, rata-rata itu masjid yang ada di kompleks cukup bagus, punya halaman, Iya. ya punya masyarakat. Aduh, kenapa tidak dimanfaatkan? Kenapa justru harus kita keluar jauh-jauh untuk belanja? Mhm. Ada halaman, kenapa ndak bikin wadah Mhm. Tok tok ekonomi? ekonomi. Iya Ya, iya. Ya itu memang tantangan, ya, ke depan dan mungkin akan terus ini menjadi apa ya, tantangan dari 2024 ya, masuk ke 2025 ya ya, dan akan masuk ke 2026 karena dengar kabar ini program dari apa, Dewan Masjid lagi disusun ya, ya, insyaallah, lagi ya, disusun jadi baru akan ada pertemuan nantinya ya, dengan Dewan Masjid, provinsi untuk membahas ya, seperti apa ke depan. Tapi kita bisa meraba-raba nih, Pak Yunus, kalau sekarang kan kondisi Kondisi apa ya, kondisi masjid itu, punya tantangan. Karena untuk di satu sisi untuk menghidupkan bagaimana masjid itu ramai, biasa dikunjungi jamaah, dan juga dari sisi ekonomi. Nah, ya, itu terlihat di masjid-masjid yang ada di luar dari Sulawesi, tepatnya Kota Makassar. ya. Sudah banyak ditiru dilakukan. Tapi, masjid kita ini, apa ya, Masih jalan di tempat. iya, masih memikirkan bagi sisi fisik bangunan, Ya, infrastruktur. ya, Ya, infrastruktur memang harus, tapi bukan berarti kita tidak memikirkan di lingkungan sekitar ya, kita. Karena betul. di lingkungan sekitar kita mungkin ada saja orang yang membutuhkan bantuan yang Betul. kita tidak tahu gitu. Ya, Mhm. itulah salah Mhm. satu masjid yang di luar Mhm. Sulawesi Selatan ini, Ya. terutama di daerah Jawa, Mhm. itu kalau kita melihat ya Iya. di Jokorian Mhm. itu, Daerah Jogja ya. iya Mhm. malah itu kan, saldonya nol, Nol. itu dari isi celengannya. Nah, tapi Kan, kalau di sini tuh akan jadi apa, eee, pengunjing apa, digunjing nih cerita apa aja. kalau di sini ini, Harus kalau kita terisi. melihat, justru dia menjadikan kebanggaan. Kalau Jadi banyak masjid itu saldonya dianggap hebat. kalau banyak saldonya. Iya, kalau banyak saldo yang disimpan. Padahal bukan. Kemudian, saldo yang telah disimpan itu mungkin misalnya, THL-nya sudah kita ganti, tapi karena dia mau ingin warnanya lain lagi, Ya, masih bagus, diganti lagi. mhm, Jadi hanya seakan-akan bahwa itulah tadi tujuannya untuk tujuannya. memperbaiki masjid. Padahal sebenarnya itu saldo yang tersimpan itu, salah satu untuk kita menjadikan daya tarik, Iya, kita manfaatkan kepada warga yang ada di sekitar masjid itu. mmm, Mungkin ada warga di situ mau pergi sholat, tapi mungkin juga sarungnya ndak ada, iya, mungkin baju kokonya juga ndak ada, songkoknya apalagi. mhm mhm, Atau ada anaknya mungkin dia mampu otaknya tapi tidak mampu untuk dari segi ekonomi ekonomi, untuk membayar. mhm, Saya kira ini semua perlu dimonitor iya ini. iya iya, Masjid-masjid yang ada di lingkungan masyarakatnya. mhm Jadi tentu kita ini bagaimana masyarakat itu bisa tertarik hatinya bahwa salah satu masjid yang memberikan bantuan seperti ini, punya perhatian. mhm, Jadi begitu mesti punya perhatian, tentu juga warga masyarakat, terutama yang kurang mampu, ya itu juga dia merasa berat hati kalau dia iya, juga tidak ke tidak ke masjid. masjid, Ya, ya. mesti, Ada timbal balik ya, ada ya, sisi positif dan negatifnya ya, yang, terlihat ketika kita ya, memberi. Bukan berarti kita tidak mau memberi ketika orang itu tidak ke masjid, tetapi iya, salah satu bentuk edukasi iya, bagaimana orang mau ke masjid ya. ya, Mhm, makanya itu mhm, apalagi dalam rangka bulan suci Ramadan ini, mhm, kita harapkan seluruh masjid-masjid yang terutama yang ada di pinggiran-pinggiran itu mhm, dan alhamdulillah cukup juga lumayan saldonya. iya, Saya kira perlu juga dimonitori itu semuanya warga yang memang tidak mampu. mhm. Jadi Ada apa ya, semacam ketika ya kita sudah memberi terus
orang itu belum ke masjid, dia akan berat hati. dia akan berat artinya maksud saya Dia terdorong untuk bisa ke mulai dulu masjid. Iya. dari itu. Jadi kalau misalnya seperti itulah, orang yang tidak mampu, yang tidak pernah menginjak masjid selama ini, terus-terus tiba-tiba datang ke masjid, apalagi Mhm. orang-orang yang sudah mampu, Iya. dia juga merasa malu, Mhm. sumbangannya hanya sampai ke masjid, tapi orangnya belum sampai ke masjid, Iya. tentu nanti juga. Makanya itu ada juga orang itu sebenarnya jarang ke masjid, malah enggak pernah ke masjid. Mhm. Tapi karena kita juga rajin mendekati untuk meminta bantuan, minta sumbangannya, Iya. untuk membantu masjid, akhirnya sumbangannya sudah lama ke masjid, tapi orangnya belum. Tapi Mhm. karena begitulah, selalu kita perhatikan, selalu ada hubungan secara emosional, akhirnya juga dia ke masjid juga Jaga yang masjid juga. bersangkutan. Jadi harus model-model seperti begini yang harus kita butuhkan kepengurusan masjid yang akan Keputusan, ya. datang. Kepengurusan, di satu masjid itu memang dibutuhkan. Dalam Iya, hal ini bisa kolaborasi, iya, bisa saling mengisi. Tapi di pengurusan masjid juga itu selalu ada tantangan, Pak Haji, ya. iya, Selalu ada tantangan ketika satu ya karena banyak kepala yang berpikir di sana, apalagi kalau orang-orang yang duduk di sana itu orang-orang yang punya pemikiran sudah iya, lebih ini, tapi tidak ingin terkalahkan bahwa jadi muncul keegoisan ya, iya, 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 keegoisan untuk, mungkin saya punya masukan lebih diterima dibanding ini. Jadi iya, itu yang terlihat sepertinya di setiap apa ya, di setiap kepengurusan masjid. Nah, ini juga menjadi salah satu tantangan buat dewan masjid iya, sebenarnya. Bagaimana dewan masjid itu bisa memberikan semacam edukasi lagi iya, betul. kepada pengurus bahwa kita jadi pengurus ini bukan kejar kejar, validasi lagi, Iya, tapi ya memang sudah apa ya, sudah terlihat bahwa kita punya kapabilitas, kuantitas, dan mhm. kredibilitas sehingga berada Ah, di situ. jadi kemarin itu ada yang Mhm. menemui saya. Iya, Sekarang ini masjid-masjid ini sudah mulai, melaksanakan pertemuan-pertemuan rapat untuk dalam rangka Ramadan. untuk memasuki bulan Ramadan Iya. ya. Jadi ada salah satu kemarin itu masyarakat warga Mhm. yang datang kepada saya Iya. bahwa ada masjid ini salah satu di masjid yang ada di Kota Makassar, yang ada di Kecamatan Talo itu, Mhm. katanya pada saat dia rapat dimintai pendapat, dimintai masukan kepada jamaahnya Jamaah kepada pengurus yang lain. Tetapi anehnya tetap juga ini ketua yang menentukan. dan sekretaris dalamnya yang punya apa namanya pengurus inti itu tuanya juga yang menentukan. Dia bilang, Mhm. untuk apa sih diundang rapat? Iya, 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 Ya iya, untuk iya. apa? Untuk kita dihadirkan untuk menghabiskan waktu tenaga. Mhm. Kalau itu juga yang kau punya program Kau jalankan. yang jalankan. Tidak ada masukan Ya diterima. tidak ada masukan Mhm. mestinya kalau ada yang seperti begitu tidak apa-apa ada Mhm. perencanaan tapi tidak boleh langsung Mmm, diputuskan. putuskan. Harus melalui rapat seperti ini Mhm. baru kita putuskan. Kalau perlu ada yang kita ganti, ada masukan, tolong juga diakomodir. Mmm, Tapi kalau seperti begini, iya, aduh artinya tidak perlu saya rapat. iya. Ya, Nah, ini Pak Yunus, ya, kita, lihat bahwa ada juga tantangan masjid nih soal toa-toa masjid. ya Nah, betul. toa masjid ini kan, apakah masuk di ranah dari, apa, Dewan Masjid Kota Makassar atau masuk ke provinsi? Tapi I- tidak masalah, kita bisa mengedukasi Ya, masyarakat, termasuk juga pengurus masjid bahwa toa-toa masjid ini kan kadang-kadang agak sedikit berlebihan dalam tanda kutip. ya, Ketika kita tinggal bersebelahan dengan masjid, tidak semua orang, merasa bahwa saya terganggu karena suaranya terlalu besar. iya, iya, Padahal iya. setahu saya sebelumnya sudah ada himbauan Ada, dari sudah ketua ada, dewan masjid, apa ada. ya, Indonesia ya, Ya sudah, sudah ada untuk ya, memberikan peringatan dan pemutaran, apa ya, ngaji ya, tidak iya. lagi putar kaset, ya, mungkin orang langsung yang mengaji Ya, gitu. Itu ada sekian iya, menit baru bisa kita, apa namanya, sebenarnya tempo hari itu baik iya, dari pemerintah sudah iya, pernah ada mhm, maupun dari majelis ulama, iya, terakhir juga memang kita ini Dewan Masjid untuk menghimbau seluruh masjid mhm, bahwa, apa yang telah kita tadi iya, sampaikan sampaikan. itu bahwa tidak semuanya itu yang ada di sekitar masjid itu muslim. Mmm, Atau mungkin juga muslim, tapi dia juga merasa terganggu. iya, Karena coba lihat seperti subuh misalnya. mhm, Subuh itu misalnya masuk pada jam masih tidur dan sebagainya, 5 5 sebutanlah iya jam betul. 5. Ini jam 4 sudah desi bunyi. Mmm, Berarti kan sangat mengganggu orang. mhm, Berarti tentu ada 1 jam. iya, iya, Ya kalau
5 menit. sebelum azan. Saya kira sebelum azan tidak ada persoalan. Mhm. Atau 10 menit lah Iya paling iya, lama. durasi ya. Ya, tapi kalau melebihi daripada 1 jam, Iya. saya kira memang sangat mengganggu. Kita Mhm. sudah berapa kali menghimbau, Mmm, tapi alhamdulillah saya lihat juga ada perubahan. sudah banyak perubahan, malah sudah Mmm, banyak perubahan, ya. mmm, Tapi tentu juga masih ada satu 2 eee, seperti itu. ya ini ada di meja ini ada saya lihat, 2 dos nih. Ini Iya, apa ya, apa-apa saja nih yang bantuan yang diberikan oleh pihak ya. Dewan Masjid? Jadi begini, setiap kami turun untuk melantik dan mengukuhkan pengurus, Mhm, ya kita kan tahu iya, masjid itu kalau kita tanya di mana tempat wudhunya mhm, kan berdekatan dengan WC-nya. kamar mandi, WC-nya itu WC. kan bisa dikatakan ada yang bau, ada yang kurang Mhm, bersih, mhm mhm. maka itu salah satu Alat motivasi pembersih ya? untuk memberikan, apa namanya, motivasi itu pengurus. Mhm, Jadi setiap kami turun, saya akan memberikan, alat pembersih? alat pembersih. Nah, Mmm, ini mhm. ada alat pembersih, jadi Itu satu ada dos satu Wivol masjid? 2 dos, Oh saya 2 kasih 2 masjid. dos satu masjid, Mhm, bahwa ini adalah alat pembersih. Sudah ada sikatnya, ada mmm, Wivolnya, ada rinsonya, tolonglah. mhm, Jadi saya berikan bukan kepada ketua masjid saya kasihkan, mhm, saya berikan kepada bidang kebersihan. mmm, Nah, mhm tolonglah inilah merupakan, pancingan untuk mhm. bagaimana Bapak bisa membersihkan, Iya iya. toiletnya, Mhm WC-nya supaya orang datang berwudu, dia juga merasa nyaman, tidak mhm. bau itu kau punya WC. Iya 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 Apalagi iya. kalau kita mau masuk kepada WC. Mmm, Sebab kalau WC-nya bersih, insya Allah mhm. Yang biasanya lain itu juga bersih? bersih semuanya. Mmm, Jadi harus kita utamakan kepada toilet atau toilet WC. toilet ya. Nah, sebagai pertanyaan terakhir nih Pak, Iya. ke depannya kira-kira Dewan Masjid ini punya target apa nih? Kan kalau tahun kemarin setahu saya, ada pemberian gerobak ya? Iya betul. Pemberian gerobak-gerobak ini Iya, salah satu dorongan kepada masjid untuk mengelola, iya. bagaimana meningkatkan ekonomi Iya di betul. sekitaran masjid. Apakah akan dilanjutkan program itu? Iya, jadi begini, sebenarnya ini Mhm kami punya pemikiran bahwa ini kan imam-imam marbot mhm, itu yang ada di masjid biasanya kan di bawah standar kemampuan iya, ekonominya. heeh, Jadi kami ini dari Dewa Masjid memberikan uji coba setiap kecamatan untuk memberikan gerobak-gerobak ya mhm, kepada memang itu apa namanya Mbak Imam marbotnya tukang azan yang kita berikan iya, gerobak. Gerobaknya cukup bagus stainless itu mhm, harganya 16.500.000 per mhm, gerobak dan kemudian kami kerjasama dengan Basnas. mmm, Jadi kami berikan gerobak, iya, kemudian Basnas yang mengisi. mhm, Kalau misalnya dia mau menjual barang harian, ya iya, dibelikan barang-barang diberikan harian. modal, Ya ya modal. modal heeh, modal, Kalau dia mau gorengan, dibelikan alat-alat mmm, gorengan. Kalau wajan, mau minuman, kompor, apa yang cocok di setiap masjid itu. mhm, Jadi tidak semuanya harus sama. Ya kita oh setiap meminta masjid berbeda? berbeda, Oh, tentu sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan warga di kebutuhan situ? warga di situ. Oke oke, Nah, tentu tahun ini kemarin kami rapat, mhm, saya mau minta ini pertanggungjawabannya semua itu gerobak-gerobak yang pernah kita berikan. mhm, Dan bagaimana tindak lanjutnya, iya, dana juga yang kita berikan tempo hari. mhm, Setiap gerobak itu kan kita kasih 2 juta iya dari iya iya, Basnas. mhm, Saya bilang kalau memang perlu kita nambah dan iya sesuai dengan survei yang ada memang berkembang, iya, tapi masih butuh lagi suntikan dana, mhm saya kira Basnas bisa mhm meninjau kembali mhm, untuk bisa menambah. Nah, inilah yang kita apa namanya, inilah yang kita tunggu mhm, laporannya. mmm, iya Tetapi hasil daripada pemantauan saya iya. bahwa memang itu marbot, Mbak Iman, Iya. memang tidak punya jiwa ekonomi. Ya, saya melihat Iya ya, iya, memang betul tidak punya betul. jiwa ekonomi. Jadi kalau kita memang berikan, kalau bukan dia punya bidang, Tidak artinya ahli di bidangnya ya? iya tidak ahli, saya kira juga tidak ada perkembangan juga seperti itulah. Inilah yang menjadi evaluasi untuk kita ke depan ini. Gimana kira-kira Harus diberi semacam pelatihan ekonomi untuk meningkatkan iya, itu ya, seperti itulah. UMKM mungkin seperti Ya, itu. tergantung dari bakat dan Oh minatnya. iya betul. Biar kita berikan pelatihan kalau memang bakatnya dan minatnya memang bukan dari situ, saya Mmm, kira susah juga memang. bisa dikasih Kalau tahu ya. pelatihan tentang imam, saya kira memang Sudah tepat. ya sudah tepat, Oh iya iya. sudah Oh tepatlah. iya. Ya. Iya baik, Bagaimana ini mhm masjid mhm, bisa punya wadah ekonomi, iya makin besar pemasukannya, bisa iya, juga memberikan kesejahteraan kepada lebih sa banyak kepada iman dan iman, marbot. Saya kira itulah kita khusus balik untuk seperti itu. marbot. Nah mungkin ada pesan nih Pak Yunus pada
penonton dan juga yang dengar kita. Apa pesan-pesan kepada seluruh pendengar maupun yang pengurus, bagaimana peningkatan, apa ya, peningkatan masjid di sekitar tempat tinggal kita untuk masjid itu bisa lebih Ya, lebih ini lagi, lebih hidup gitu? ya, saya kira saya harapkan seluruh masjid itu untuk masuk ke bulan suci Ramadan itu harus betul-betul dipersiapkan, Mhm. terutama mengenai masalah keamanan. Iya iya iya. Ya, sebab biasanya kalau kita juga sholat itu mercun-mercun juga biasa juga. Ah, Petasan-petasan, itu petasan-petasan. Saya kira itu mengganggu harus perlu kita kerjasama dengan keamanan. Itu yang paling Satpol pertama. keamanan ya. Yang kedua mengenai Mhm. masalah parkiran. Iya. Saya melihat ini di masjid-masjid terutama di masjid besar ini justru tukang parkir ini memanfaatkan juga waktunya Iya, momennya. untuk dia memanen. Cari Ya, uang misalnya. padahal ada juga kasihan orang mau pergi juga sholat di situ, Mhm. tapi karena tidak mampu untuk membayar uang parkir. Mmm, Ya, jadi malas sebenarnya ini kalau perlu seandainya ya, iya. kalau di dalam bulan suci Ramadan ini semua masjid-masjid itu kita manfaatkan gitu tukang parkir, Mhm. kalau perlu itu digratiskan semua itu Selama bagi bulan orang. Ramadan ya kan tidak tidak Ya, setiap hari, ya, kan itu kan ya, bulan Ramadan kan hanya datang ya. sekitar apa ya. Bagaimana bisa menggratiskan seluruh perparkiran itu Mhm. supaya orang yang mau datang beribadah ini betul-betul Iya fokus, iya iya. tidak memikirkan lagi uang parkir. Ya, Seperti itulah itu. menjadi harapan saya. Saya kira kalau ini yang kita apa namanya? Kalau ini yang kita maklumi bersama, Iya. pemerintah bisa mendengar apa yang menjadi keluhan Mhm. saya ini, kemudian pengurus masjid juga bisa ada pengertiannya Iya. kerjasama dengan tukang parkir, kerjasama dengan keamanan, insya Allah dalam musim Ramadan ini aman untuk kita melaksanakan ibadah-ibadah. Aman. Baik, terima kasih banyak atas Ya, waktunya Pak Yunus sudah wajar bersama Kak. dengan kami. Iya, Nantikan sosok tokoh Ramadan kita di hari berikutnya. Siapa lagi? Tetaplah bersama dengan kami di sini di 99,6 Ras FM, Radio Al Markas, dan juga melalui channel YouTube kami, Radio Official Al Markas. Selamat beraktivitas dan selamat menjalankan ibadah puasa Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam.